percontohan sing apik yang wajib kita contohi, yang kita akan terapkan dalam kehidupan kita. Artinya Bapak Ibu, kalau jenengan badhe dados pemimpin terbaik, lihat beliau. Mau jadi suami terbaik, lihat beliau. Mau jadi saudagar terbaik, ndeloklah beliau. Sinten beliau, cintane ndak kaleng-kaleng sama kita, Pak. Dados nek jenengan ngertos onten penulis Pak, niki kalau sampaikan ke panjenengan, onten penulis niku tiang Amerika. Kiai pundi? Amerika. Sing pasti nek tiang Amerika niku mesti jenenge Dutu Suparjo, bukan? Juga bukan Buya Bayu, bukan. Ya, asmanipun adalah Michael Hart. Sinten Bapak Ibu? Sakit matur londo nggih Pak jenengan nggih. Michael Hart niku bukan orang Islam. Michael Hart niku adalah orang non muslim. Dia tidak beriman sama Allah, dia tidak mengaku sebagai umat Kanjeng Nabi, tapi beliau menulis buku yang berjudul The 100. Ayo Bapak Ibu, 100 niku pinten? Kok ngertos ya? 100 Pak. Jadi beliau niku menulis 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Pinten Pak? 100. Tapi tidak ada nama Buya Bayu di dalamnya. 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Michael Hart Pak. Bukan jamaah at-taqwa. Sanes tiang gunung gempal. Tidak beriman sama Allah. Tapi siapa yang ditulis paling atas, yang paling berpengaruh sejarah dunia ini adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, seorang ilmuwan namanya Isaac Newton. Yang ketiga, Yesus atau Nabi Isa Alaihi Salam. Tuh Pak, wong non muslim tidak beriman sama Allah dan nggak mengaku sebagai umat Kanjeng Nabi, tapi menjadikan Kanjeng Nabi sebagai manusia yang paling bersejarah, paling berpengaruh dalam sejarah dunia sampai detik ini Pak. Nah, maka selayaknya hari ini yang kita mengaku sebagai umatnya, ya maka apapun yang menjadi kesunahan beliau, apapun yang menjadi perintahnya beliau, ya maka minimal kita laksanakan ataupun kita perjuangkan bersama-sama. Semoga Bapak Ibu, Mas dan Mbak sedaya mawon nggih saged istiqomah nganti Allah wafatkan panjenengan semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Berhubung kaki saya sudah kram, kula badhe jumeneng saged. Karena yang di belakang kok lehereng ngoten niki endi ustate ra ketok. Saya berdiri seperti ini ya. Oke. Ya, seperti biasa Pak, jenengan boleh mau selonjoran silakan, mau nulis monggo, tapi tadi kata MC ya, kata Mas Penghulu ya mengatakan ya silakan handphonenya boleh dikondisikan dulu, tapi kalau mau buat foto materi dan foto Buya Bayu juga enggak apa-apa, silakan nggih. Jadi silakan mau selonjoran enggak apa-apa, tapi satu nasihat dari saya, tidak boleh bersandar selain kepada Allah. Wah niki ibu-ibu sedaya bersandar nggih. Masya Allah, namanya juga sepuh. Nggak apa-apa, relax mawon, santai saja. Oke, Bapak Ibu, seperti biasa, ini sebuah kehormatan bagi saya saged tindak wonten mriki, bukan karena kehebatan takmir, bukan karena kehebatan siapapun, tapi ini karena Allah yang memudahkan segalanya. Jauh hari beliau sudah WA saya kurang lebih sebulan atau 2 bulan yang lalu. Demi siapa? Demi bertemu dengan sama jenengan semua. Maka hari ini saya minta tepuk tangan dulu buat kita semua hari ini Bapak Ibu. Oke. Terima kasih. Seperti biasa Bapak Ibu, Buya Bayu itu adalah orang yang tidak bisa anteng, dimanapun berada selalu banyak berjalan. Dan hari ini seperti biasa konsep pengajian kita santai saja, relax aja, seperti halnya jenengan nonton Aldebaran di sinetron jenengan. Oke. Hari ini saya mau menyampaikan sebuah materi yang mungkin ada korelasinya dengan yang lagi ramai-ramai hari ini. Ya, karena kita akan sebentar lagi memasuki tanggal berapa? Ya, tanggal 17 niku pas tanggal 6 nopo tanggal tua. Sedengan Pak nggih. Soalnya nek bulan Agustus niku kathah tarian. Karang Taruna nggih, RT yo iya, ndak boleh. Tarik tambang Pak ya. Ini yang terjadi. Nah, maka
Saya mau sampaikan sama jenengan semua, jangan sampai kita terlalu terjebak dengan euforia kemerdekaan, tapi kita lupa apa esensi kemerdekaan itu, Pak. Karena kita nanti coba akan bicara seputar tema yang saya bawakan hari ini. Boleh dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Merdeka di negeri sendiri, tunduk kepada Allah sepenuh hati. Wah, ini keren banget, Pak ya. Jarang-jarang orang niku membahas tentang masalah kemerdekaan. Nah, maka hari ini kita coba membahas tentang masalah kemerdekaan itu. Oke, jangan sampai kita mengatakan merdeka, 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 tapi keluarga kita berantakan. Jangan sampai kita mengatakan merdeka, 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 ekonomi kita meletre. Karena kenapa? Mungkin bisa jadi kebijakan-kebijakan yang ada saat ini tidak pro dengan rakyat kita hari ini. Sepakat, Pak? Sepakat. Wahai rakyat-rakyat jelata. Kata niku nggih. Baik. Mohon maaf, mungkin tidak perlu kenalan karena sudah pernah bertemu dengan panjenengan semua. Saya harap jenengan jangan pernah bosan sama saya karena saya nggak pernah bosan ketemu sama jenengan karena ketemu sama jenengan setahun sekali. Ya, oke. Hari ini saya mau coba tidak perlu banyak-banyak lagi. Bapak Ibu, pripun kabarin? Semua sehat, nggih? Alhamdulillah. Kolesterol aman? Aman ya. Oke, vertigo aman, vertigo ya? Aman, Masya Allah. Apalagi asam urat aman, Pak nggih? Oke. Aman. Semua aman itu nek mboten diperiksa. Nah, maka saran saya para sesepuh-sesepuh saya nih kalau pengen sehat ojo langkup puskesmas sobo sing isi nek jenengan sing isi. Maka saya doakan semoga di sini sehat walafiat. Amin. Fisik sehat, ini yang paling penting. Dompet aman. Sehat dompetnya, Bu? Oh, aman, Bu. Kok aman karena mengkerut jidatin jenengan. Pokoknya diaman-aman ke, Bu ya. Masya Allah. Oke. Kabar fisik sehat, kabar dompet aman. Nah, yang paling penting ini adalah kabar keimanan. Pripun imannya sehat? Insya Allah. Al-Qur'annya aman? Aman, Ustaz. Sudah saya taruh di lemari paling atas. Oke, cocok ya. Nanti dibuka lagi ketika masuk Ramadan selanjutnya. Oke. Maka hari ini iman itu penting. Kenapa? Modal utama di dalam berkeluarga. Modal utama di dalam menjalani kehidupan. Modal utama ketika kita bermasyarakat. Yang paling penting, modal di zaman saat ini yang penuh fitnah adalah modal keimanan. Landasannya itu dulu, Pak. Makanya Kanjeng Nabi pun nate ngendiko, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah ingin kebaikan dalam diri seorang hamba, Pak. Nek Gusti Allah niku pengen memberikan sebuah kebaikan dalam diri seorang hambanya, ya, yang Allah berikan dulu bukan jabatan, yang Allah berikan dulu bukan kopdesnya, yang Allah berikan dulu bukan tentang bagaimana jabatannya atau hartanya, tapi Allah berikan terlebih dahulu ketika Allah inginkan kebaikan dalam keluarganya, faqihu fiddin. Apa? Faham sikik karo sing jenenge perkara agama. Penting, Bu, Pak sekalian. Maka hari ini kita seharusnya patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara banyak manusia, kita-kitalah yang hadir hari ini haus akan ilmu. Nggih. Nah, maka insya Allah hari ini yang sehat coba angkat tangannya. Yang sehat angkat tangannya semuanya. Angkat tangan kanannya. Yang sehat, yang sehat. Berarti kalau angkat tangan setengah-setengah, sehatnya setengah-setengah, ya. Oke. Angkat tangan sehat semuanya, oke. Digoyang-goyang, oke. Kalau memang sehat digoyang-goyang, karena asam urat ini kadang sok ngoten niku, nggih. Oke. Kalau memang jenengan sehat, oke. Coba bisa pegang dagu masing-masing. Silakan bisa pegang dagu masing-masing. Berarti belum sehat ya. Oke, angkat tangan kirinya, coba digoyang-goyang dulu. Yang sehat angkat tangan kirinya, ya. Ikuti apa yang saya katakan, Pak G. Kalau jenengan memang sehat, digoyang-goyang, oke, bisa pegang jidat masing-masing. Oke, masih ada yang nggak sehat, Bu ya. Masih teguh dengan pendiriannya. Kan saya bilang ikuti apa yang saya katakan. Ibu-ibu nggak mau salah. Oke, Masya Allah. Berarti jenengan masih sehat semua. Oke, masih angkat tangan kanannya semuanya, Pak. Boleh dulu? Oke, kita peregangan dulu. Oke, kalau jenengan sehat dan jenengan bahagia, saya minta tularkan kebahagiaan itu dan tengok orang sebelah kanan jenengan. Nah, itu orang-orang yang pura-pura bahagia, Pak. Wah, Bu.
Oke, silakan pundaknya dipegang dulu. Ah, boleh. Itu pundak-pundak yang nggak pernah disentuh sama pasangannya, Pak. Bu. Oke, sambil bilang, hei dulurku, koncoku, tangio, aku ngerti, kowe iki ngantukan, kowe iki durung fokus, ben luweh fokus, nyoh pakai status. Nah, oke, sekarang gantian angkat tangan kirinya biar lebih happy, biar lebih indah. Coba tengok orang sebelah kiri. Ya, silakan pegang pundaknya. Itu orang-orang yang kalau ketemu jenengan pura-pura senyum. Iya. Oke, silakan ditepuk-tepuk dulu. Nek sing duwe petan sengit karo dikeplaki sirahe ra apa-apa. Sambil bilang sama temennya, "He boloku, koncoku. Hari ini kita mau senang-senang. Ojo turu, ojo ngantuk. Aku ngerti. Kowe iki lagi mumet. Kowe iki duwe utang. Tapi rapopo. Podo koyo aku. Semoga utange gek lunas. Nek wis lunas, ngutang meneh. Sehat selalu, lancar rezeki, istiqomah, husnul khotimah. Amin. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke. Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Hari ini kita sudah bisa masuk materi. Semua fokus dulu nggih, Pak. Ya, karena standar kula ngisi niku paling mboten 3 jam, paling mangke rampung niku jam 11 nggih. Saged nggih? Jenengan nggih wae, Pak. Jenengan nggih kula sing lempoh nggih, masyaallah. Baik, are you ready Bapak Ibu? Ready. Kalau saya bilang jamaah, semua bilang yoi. Jamaah? Jamaah. 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 Semangat banget, Masya Allah. Baik, saya buka dengan pertanyaan terbesar dulu. Wahai anak muda, wahai bapak sama ibu sekalian, silakan bisa dijawab. Pertanyaan terbesar hari ini, benarkah kita sudah merdeka? Mantap banget jawabnya. Berarti kata sing lain menang jenengan boten sing merdeka. Jenengan dewi sing merdeka. Oke. Pertanyaan terbesar. Silakan jawab dengan jawaban yang fakta dan realita di kehidupan jenengan. Benarkah kita sudah merdeka? Jawab Pak. Di sini nggak ada live kok. Saya cuma record aja. Nggak ada di sini orang-orang buzzer-buzzer, nggak ada. Silakan. Kita sudah merdeka belum? Oh, belum merdeka, tapi sudah merayakan tarik tambangnya, sudah merayakan makan kerupuknya, sudah merayakan memasukkan botol ke dalam paku. Memasukkan, memasukkan, sudah merayakan itu semuanya. Happy semuanya? Masya Allah. Setelah itu kita Agustusan selesai, kembali ke setelan pabrik masing-masing. Tapi nyuwun saya Bapak Ibu, jenengan buka sosial media. Kita beberapa hari ini kita dapat musibah, saudara kita di NTT ya sedang terkena gempa yang itu ada potensi tsunami. Berapa skala Richter? Ngerti we. Mesti dolanan TikTok to we. 7,7. Ya, mungkin kita juga patut untuk berduka cita. Semoga saudara-saudara kita di NTT sana senantiasa berikan kekuatan, ketabahan dan juga segera pulih semuanya ya. Amin ya robbal alamin. Sehingga nanti anggaran-anggaran yang lain bisa dialihfungsikan kepada membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Oke, kita mungkin bisa sepakat. Kalau lisan jenengan mengatakan, wis merdeka Ustadz, tapi hati kecil kita melihat fakta yang terjadi saat ini, Indonesia belum merdeka sepenuhnya. Betul Pak? Betul Mbak Dan? Saya kan minta validasi karena saya kan haus validasi ya. Saya minta validasinya. Sudah merdeka belum? Belum. Oke. Bapak Ibu, tetapi mari kita bertanya. 1. Merdeka, apakah kita sudah merdeka dari hawa nafsu? Belum. Apakah kita sudah merdeka dari korupsi dan ketamaan para penguasa? Saya rada berkeras iki, soalnya memang kudu tegas ya. Karena di sana banyak tikus-tikus kantor. Ih, ngerti banget bocah iki, Masya Allah. Anaknya siapa boleh? Anak Pak Topan. Siapa jeneng ibu nih? Bu Topan. Oh ya, terima kasih ya.
Ya, bersyukur ya. Semoga jadi anak soleh, jadi pemimpin peradaban besok. Amin. Ketiga, apakah anak-anak kita sudah merdeka dari kecanduan gadget dan konten-konten negatif? Belum. Yang keempat, apakah generasi muda merdeka dari narkoba, judi online, dan pornografi? Belum. Apakah kita merdeka dari takut kepada manusia tetapi lupa kepada Allah? Belum. Ataukah apakah kita sudah merdeka untuk taat kepada Allah? Belum. Merdeka esensinya bukan hanya bebas dari penjajah, tetapi bebas dari semua yang mengikat jiwa. Pak, Bu, hari ini kita coba bisa simak bersama-sama. Hak dewe niku sakniki mboten dijajah dengan tank. Nih, para sesepuh nih, veteran-veteran nih. Masih menangi mboten bom-bom niku riyen. Masih menangi yang namanya generasi VOC, kan jenengan generasi VOC nggih. Kalau anak-anak jenengan kan milenial, Gen Z, terus Gen Alpha. Nah, kalau yang sepuh-sepuh niki Gen apa? Gendeng, astagfirullahaladzim. Kok malah ngomong gendeng, Pak? Astagfirullahaladzim ya. Jadi ada yang namanya generasi VOC bagi saya bilang ya. Ada generasi baby boomer sama generasi X. Apa itu generasi baby boomer? Ya generasi yang mengenyam pola pengasuhan VOC. Siti-siti cambuk, siti-siti tendang. Kalau zaman sekarang kita terapkan itu dalam kehidupan anak kita. Yang satu, apa? Kita bisa viral, Bu, sebagai orang tua. Bener ya? Yang kedua, anak semakin tidak mau berinteraksi dengan orang tuanya. Nah, artinya Ibu Bapak sekalian, dari beberapa daftar pertanyaan saya hari ini, ternyata kita belum bisa terlepas dari ini semua. Tentang masalah hawa nafsu kita, tentang ketamaan para penguasa, tentang bagaimana kecanduan gadgetnya anak muda zaman sekarang, tentang judi online-nya. Semua ini sudah diserang Bapak Ibu. Bapak-bapaknya diserang dengan pinjol, pinjaman online. Anak mudanya diserang dengan judol, judi online. Bocil-bocilnya diserang dengan game mall, game online. Lan ibu-ibunya diserang dengan belanja online. Siapa di sini emak-emak? Kalau masukin Shopee, ya masukin barang di keranjang tapi nggak pernah dicekot-cekot. Ada orangnya datang di sini banyak sekali. Ini yang terjadi. Jadi Pak, esensi merdeka niku napa? Bukan cuma sekedar bebas dari penjajah, tetapi bagaimana terbebas dari semua yang mengikat jiwa kita, termasuk dari hawa nafsu manusia hari ini. Pak, nyuwun sewu. Sing jenengan niki sing gadah ternak sinten? Sing duwe wedhus ada? Cung? Ada. Yang punya sapi? Ada. Oke. Biasanya jenengan kasih pakan. Kalau kambing sama sapi jenengan pun wareg, apa yang dilakukan sama mereka? Tidur, berhenti makan dan seterusnya. Betul ya? Oke, pertanyaan saya. Kalau manusia dikasih satu gunung, kira-kira apa responnya dia? Cari gunung yang lainnya. Ini seperti sabda Nabi. Ketika anak Adam, sinten niku anak Adam? Kita semua diberikan satu gunung emas, maka manusia itu akan minta gunung emas yang lainnya. Fitrahnya manusia ini punya sifat ketamaan. Sifat apa Pak? Ketamaan. Makanya jenengan nanti buka coba pulang dari sini Quran surah Al-A'raf 179. Quran surah apa? 179. Di situ dikatakan ketika ada manusia tidak menggunakan penglihatannya untuk melihat kekuasaan Allah, napa niku Al-Qur'an, tidak menggunakan telinganya untuk mendengar ayat-ayat Al-Qur'an, tidak menggunakan jiwa atau akalnya untuk berpikir tentang Al-Qur'an, maka apa yang terjadi? Maka disebutlah di dalam Al-Quran itu manusia ketika ikuti hawa nafsunya bagaikan seperti kal an'am. Apa itu? Binatang ternak. Balhum adzol, bahkan lebih dari binatang ternak. Kita melihat zaman sekarang Pak, nyuwun sewu, betapa banyak orang sakniki yang dikasih satu bukit minta bukit yang lain, dikasih satu sungai minta sungai yang lain. Ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Maka
Merdeka bukan hanya terbebas dari penjajah, tapi terbebas dari semua yang mengikat jiwa. Masuk, lanjut, cocok, budal. Hari ini kita coba melihat bagaimana kerusakan di sekitar kita. Kenapa saya menyampaikan setiap pengawasan, entah di anak muda, entah di forum pengajian masjid seperti ini, membawa tentang kerusakan. Karena orang itu akan berubah ketika dia tahu kalau dia punya penyakit. Hari ini Pak, kita tahu dunia ini sedang rusak, tapi kita merasa dunia sedang baik-baik saja. Apakah sakit itu aib, Bu? Halo, pertanyaan saya, apakah sakit itu aib? Tidak. Kalau jenengan merasa sakit, berarti jenengan sehat. Dalam artian apa? Ya berusaha untuk sembuh. Karena banyak orang sekarang yang merasa sakit, merasa baik-baik saja. Maka teori psikologi mengatakan, hal yang paling berat di muka bumi inilah berpura-pura bahagia. Bapak Ibu, empun ate ketemu kali seseorang yang tidak mengenakan hati ketika bertemu di depannya. Assalamualaikum Ibu, Masya Allah, dari mana aja lama gak jumpa. Begitu ibunya pulang, tarik napas panjang-panjang. Capek berpura-pura bahagia. Artinya, teori psikologinya manusia itu akan berubah ketika dia tahu kalau dia punya kerusakan. Ketika ada yang rusak, kudunya dia pakai perbaiki harusnya. Ketika ada penyakit, harusnya dia apa? Diobati, Pak. Nah, hari ini, Pak, kita melihat mulai dari kerusakan individu, mulai dari kerusakan kelompok, bahkan kerusakan negara. Cetho welo-welo kita lihat, Pak. Apakah kita mengatakan Indonesia merdeka? Gunung Gempal merdeka? Merdeka juara piro wingi, Pak? Voli ini. Kali kepek. Weh, iki paitan sengit keragu jenengan iki. Ora, ini beda forum ya. Ya, saya kemarin digoblok-gobloki Pak sama oh, Buya Bayu goblok kayak gitu, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Sabar iki tak titeni undi wong neneng majelis ilmu. Neneng majelis ilmu langsung tak sikat uangnya. Ternyata wah, tidak ternyata ya. Baik, kita coba melihat kerusakan individu, anak muda. Satu, menormalisasi tentang masalah pacaran. Hari ini Pak, yang mau saya kritisi bukan tentang masalah konotasi pacarannya, tapi tentang kegiatannya. Zaman dulu, anak jenengan kalau pacaran minimal si cowok datang ke rumah jenengan ngobrol karo bapak anaknya dikunci di kamar, minimal ngobrol di ruang tamu. Sekarang berbeda, bapak yang dikunci di kamar, anaknya sing lunga karo pacare. Ada bapak punya prinsip, teko, wih Masya Allah. Oke terima kasih sudah dibawain martabak. Engkau mulai aja lali nggawa bakso yo. Pak, hari ini Pak, saya mau sampaikan sama jenengan semua. Anak cewek jenengan mahal daripada bakso, Pak. Nih, jangan mengatakan kan cuma pegangan tangan, Ustadz. Yang merit by accident, yang tekdung duluan, itu juga berawal dari kata cu. Kan awalnya coba-coba, akhirnya ketagihan. Kayak boraks gitu Bu ya. Ini yang terjadi, kerusakan individu, narkoba. Ya kemarin saya sama Pak Singgi itu ada anak giripeni, anak muda. Kan Pak Singgi, ngertos Pak Singgi mboten? Sinten. Oh ya, Habib Kaptipmas. Beliau mengatakan di giripeni ada anak muda yang mohon maaf ya menggunakan pil nopo jenengan ngertos? Pil sapi. Menungso ngombe pil sapi loh Pak. Coba bayangkan. Jadi mereka menganggap bahwasanya itu hal yang biasa. Keren, hebat. Dan Bapak, Ibu, percaya enggak percaya? Dulu waktu remaja, saya pernah masuk ke dalam kecanduan hal seperti itu. Dulu masih pil-pil koplo Pak. Dulu namanya CTM, sing kuning-kuning niku. Jadi sekali teguk kami itu 15 butir Pak. Berapa butir? Ya, ada yang telepon-teleponan sama sandal jepit, ada yang turun dari ranjang tempat tidurnya seperti turun dari jurang. Itu karena kenapa? Akhirnya ternyata kami bisa mengecek
anak yang kecanduan tentang obat-obatan itu lebih bahaya. Kenapa? Yang diserang sarafnya, Bu. Itu narkoba, judi online, dan lain sebagainya. Kita coba yang besar lagi, tentang ada perjudian, tentang ada LGBT. Apa itu LGBT? Sama-sama, ya, Bambang versus Yanto, ya. Terus ada lagi, ada sabung ayam, ada batu di sini sabung ayam, ada ya, dan lainnya. Terus kita geser lagi, ada kerusakan negara yang lebih berat lagi, apa itu? Tambang, Pak. Makanya kalau kita melihat kenapa kok 2/3 dunia, Pak, dulu pernah dikuasai sama Islam, karena Islam sudah clear membahas tentang bagaimana individu, bagaimana kelompok, dan bagaimana negara. Jadi kalau kekayaan negara nggak boleh dimiliki sama individu. Lah sekarang gunung dimiliki sama individu. Jadi akhirnya yang kaya semakin, sing miskin semakin, sing meletre soyo meletre. Akhirnya hidup segan, mati pun tak mau. Itu tadi. Tenang, kalau belum bisa mandiri, anak jenengan masih ada BRI. Paham maksudnya? Oke. Itu ya. Jadi kita melihat bagaimana kerusakan hari ini individu, kelompok maupun negara sama-sama rusak. Tapi artinya saya kesini kan bukan membawa masalah saja. Tapi nanti kita bisa melihat apa sih solusi yang terbaik hari ini. Oke, lanjut. Cocok? Budal. Oke, apa ayatnya, Pak? Ini ada di Quran surah Ar-Rum ayat 41. Ar-Rum berapa? 41. Dibuka dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzoharul fasad. Telah nampak kerusakan. Di mana? Fil bahri wal bahri. Di mana? Di daratan dan di lautan. Kita melihat sekarang banyak lautan sudah dipagari. Enggak cuma daratan, enggak cuma tetangga jenengan yang magari rumah. Sekarang lautan pun dipagari. Kita melihat lagi, ya. Bima kasabat aidin nas. Kenapa itu semua kerusakan bisa terjadi? Kita bisa melihat karena disebabkan perbuatan tangan manusia. Jadi yang ngerusok negara iki sinten? Sinten, Pak? Jangan sebut nama ya. Kita nggak subjektif ini ya. Kita sebutkan secara umum saja. Siapa? Tangan manusia. Oke. Terus melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ternyata kerusakan-kerusakan yang terjadi, banjir bandang, tanah longsor, itu ternyata akibat juga bisa jadi dari ulah tangan manusia yang membabi buta hutan-hutan di sana. Betul? Ada yang mengatakan, oh ini pohon-pohon gelondongan ini datang karena dari turunnya air hujan. Sejak kapan air hujan menciptakan gelondongan? Faham sampai sini, Pak, maksud saya? Tidak perlu saya sebutkan maksudnya, nggih? Iya. Itu yang terjadi. Ternyata Ar-Rum 41 ini Allah sudah jelaskan cetawelo-welo. Kerusakan nanti di sebuah daerahmu, kerusakan nanti di sebuah wilayahmu, itu disebabkan akibat apa? Perbuatan tangan manusia. Apa ini maksud perbuatan tangan manusia? Kebijakan. Maka penting kita sebagai pemimpin itu, Pak. Maka salah satu nanti ada 7 golongan yang dimana akan dinaungi sama Allah ketika tidak ada naungan-naungan lainnya. Salah satu diantaranya adalah pemimpin yang adil. Berat, Pak, jadi pemimpin hari ini. Lanjut. Kita melihat ada kerusakan sumber daya alam, ada hutan yang gundul, pencemaran air, tambang merusak alam, laut penuh sampah, eksploitasi tanpa henti. Itu sumber daya alamnya, belum sumber daya manusianya. Korupsi, moralitas menurun, ketidakadilan sosial. Padahal Pancasila, sila keberapa? Keadilan sosial bagi seluruh pejabat-pejabat Indonesia. Masya Allah. Ya, kepada seluruh rakyat Indonesia. Generasi itu juga bisa hilang arah. SDA, sumber daya alam ataupun sumber daya manusia hari ini sama-sama rusak. Cocok? Lanjut. Budal. Apa yang dimaksud dengan al-fasad? Dzoharul fasad itu adalah menurut ulama tafsir. Al-fasad itu
anonim. Jenengan ngertos anonim mboten Bapak Ibu? Anonim niku lawan kata. Dari as-shalah, apa itu kebaikan? Jadi lawan dari kebaikan itu adalah kerusakan, fasad niku. Menurut Al-Bikai, al-fasad adalah berkurangnya semua yang bermanfaat bagi makhluk. Indonesia, kami beberapa kali menemukan teman-teman yang dia dari luar negeri, Pak. Dari luar negeri, alias bule. Apa? Bule. Dia mengatakan Indonesia is wonderful. Indonesia, keren banget. Bahkan mengatakan Gemah, Ripa, Loji, Nawi, Toto, Titi, Tentrem, Kertora Harjo, dan seterusnya. Kayak gitu ya. Oke. Bahkan pun bisa dikatakan tongkat kayu pun bisa menjadi tanaman. Karena memang saking suburnya, saking indahnya tanah Indonesia. Tapi kita melihat hari ini Bapak Ibu sekalian, suburnya tanah bukan dinikmati untuk kita sendiri. Tapi untuk ada orang-orang yang punya kepentingan di dalamnya. Nih kita melihat. Ya, ternyata kerusakan itu juga Al-Baghawi, Al-Khasin juga mengatakan adalah kekurangan hujan dan sedikitnya tanaman. Jadi musim paceklik. Itu Pak. Oke, lanjut. Nah, maka kemerdekaan hakiki. Pak, kalau jenengan pernah mendengar Bu, kalimat hakiki. Hakiki itu apa? Ayo, silakan bisa dijawab. Sing utama, sing tenanan, sing paling mendasar, sing paling top, dan segala macamnya ya. Oke, kemerdekaan hakiki bukan melakukan apa saja yang kita mau. Tetapi kemerdekaan hakiki adalah mampu mengatakan tidak kepada hawa nafsu. Ini. Karena kita banyak hari ini ya didorong aktivitas kita itu bukan menggunakan tentang akal kita, tapi dengan hawa nafsu kita. Jadi standar kehidupan umat muslim sekarang Bu, bukan tentang halal haram lagi. Bukan tentang masalah Allah ridho atau Allah nggak ridho, tapi ini tentang masalah cuan atau tidak cuan. Masalah untung atau rugi. Kalau untung lanjut, kalau rugi jangan dulu. Artinya banyak sekarang orang menjadi kaum marginal. Ngertos marginal mboten? Marginal niku adalah margin. Kalau nggak dapat margin nggak kenal. Artinya kalau nggak ada keuntungan nggak usah berteman. Ini yang terjadi. Nah inilah disebut dengan konsep kapitalis. Apa itu di dalam Al-Quran atau bahasa Arabnya kapitalis? Adalah disebut dengan roksun malia. Roksun itu sirah, malia itu harta. Jadi kepalane isine mung duit lan duit. Maka Indonesia ini dengan kekayaan alamnya ini harusnya bisa digunakan untuk pendidikan gratis. Bisa digunakan juga untuk kesehatan gratis. Hari ini yang bermasalah otaknya, yang diperbaiki perutnya. Paham? Nggak perlu saya sebutkan, saya terangkan. Hari ini yang bermasalah apanya? Pikirannya, otaknya, kepintarannya, yang diperbaiki apanya? Perutnya. Perut ini tanggung jawab orang tuanya. Paham sampai sini? Ya, nggak perlu diperjelas ya. Oke, lanjut. Maka kemerdekaan di dalam Islam. 1. Merdeka secara fisik. Hari ini kita sudah terbebas dari penjajahan secara fisik Pak ya. Terus sudah tidak ada lagi yang namanya perang dengan militer, perang dengan apalagi tank, dengan apalagi ya dengan alat-alat perang itu ya. Itu pertama, merdeka secara fisik. Yang kedua, merdeka secara mental. Bu, saya mau sampaikan hari ini kepada jenengan. Punya anak-anak di rumah? Punya generasi? Ada karang taruna? Ya, di era zaman sekarang Bu, nyuwun sewu. Anak muda zaman sekarang, selain penyakit fisik, mereka punya penyakit yang namanya penyakit mental. Beberapa teman-teman yang kami datangi, mayoritas mereka itu punya gangguan mental. Salah satu di antaranya mereka sering yang namanya yang ngomong overthinking mesti cah nom nih. Kalau ibu-ibu mesti ngomongnya overdosis. Kaken intunal, imbos, kaken bodrek, kaken paramek itu jenengan. Anak zaman sekarang itu seringnya overthinking, kepikiran yang berlebihan.
Bu, beberapa teman-teman kami coba kita meriset. Di antara teman-teman yang mohon maaf, kan sekarang tuh banyak anak muda yang nyun sewu sering mengakhiri hidupnya. Kemarin kita lihat di sebuah stasiun rel kereta api, tahu nggih? Ada anak SMA yang mengakhiri hidupnya dengan melentangkan dirinya di rel kereta api. Itu kenapa? Karena kena gangguan mental, Pak, hari ini, Pak. Itu ya. Maka yang kedua, merdeka secara mental. Kenapa ini mental penting, Pak? Nyuwun sewu. Karena anak muda sekarang mentalnya itu terbentuk bukan dari agamanya, bukan dari nasihat orang tuanya, tapi karakternya, mentalnya terbentuk dari apa yang viral atau apa yang FYP di beranda TikToknya. Itu. Yang ketiga, merdeka secara moral, mampu memilih mana yang benar ya, meskipun tidak populer. Hari ini yang menjadi rujukan kita, menjadi rujukan generasi kita, bukan yang benar, tapi yang viral. Pokoknya nek rame, utak tutke. Baik buruk, pikir keri, yang penting viral sikit. Ini yang terjadi. Ngoyak, like, komen, dan share. Maka Bapak sama Ibu, hari ini siapapun dia yang hidupnya bahagia karena apresiasi dan tepuk tangan manusia, hati-hati Pak. Nyamuk iku iso mati mergo tepuk tangan manusia. Paham ya? Yang keempat, merdeka secara spiritual, tidak menghamba selain hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemerdekaan sejati bukan hanya bebas dari belenggu, tetapi bebas untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ketika kita bisa merdeka itu? Nih barometernya. Ada di Quran surat yang sering kita baca dan wajib setiap kita sholat. Di Quran surah Al-Quran. Bener Pak sekali ya. Quran surat apa? Al-Quran. Ya, di dalam Quran surah Al-Fatihah. Ayat berapa? Ayat 5. Gimana bunyinya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya itu? Ya, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Bu, berapa kali Pak, berapa kali kita baca Al-Fatihah dalam setiap hari? Minimal, wajibnya. Berapa? 17 kali. Makanya muncul lagu tuh. Di suatu malam di bulan Rajab Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu salat sehari semalam. Pinten Bu, Pak? 17 rakaat. Jadi minimal kita baca Al-Fatihah berapa kali? 17 kali. Apa inti dari Al-Fatihah selain iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Apa inti dari Al-Fatihah? Adalah ihdinas siratal. Kita setiap hari itu minta untuk diberikan jalan yang kenapa? Manusia itu sering bengkok. Dapat sedikit proyek, belok kiri. Dapat sedikit godaan cowok, lempang. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu, pret. Ada lagi yang Masya Allah dapat amanah ini, akhirnya keblinger, akhirnya nggak amanah dan seterusnya. Kita selalu minta 17 kali minta dalam sehari. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku jalan yang lurus. Kenapa? Karena aku sering bengkok. Mengikuti hawa nafsuku, tidak menggunakan akalku, tidak menggunakan wahyuku. Dan terakhir adalah apa ini? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemerdekaan hakiki kita adalah bagaimana kita menyembah hanya kepada Allah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Baleni. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ulangi. Allah dulu, Allah terus. Nek coro dene bahasa kerene Allah is everything. We are nothing, Allah is everything. Apa itu dalam bahasa Arabnya? La haula wala quwata illa billah. Hari ini Bu, kalau kita nggak ditolong sama Allah, pekerjaan kita, ngasuh seorang anak, apalagi zaman sekarang Bu ya, apa-apa serba handphone. Betul Bu ya? Bangun tidur mereka main apa? HP. Pulang sekolah main HP. Mau tidur main
HP. Ternyata mbokne juga main HP, bapakne yo main HP. Tapi kula gumun Pak sakniki. Di zaman yang luar biasa sekarang, ibu-ibu itu semua mukanya bercahaya. Ya, setiap malam itu mukanya bercahaya, bukan karena skincare, bukan karena air wudhu tahajudnya, tapi karena apanya? Iya, karena bias HP, karena layar HP yang memberikan cahaya terhadap wajah mereka. Makanya ibu-ibu hari ini banyak yang wajahnya bercahaya. Bapak-bapak pripun boten. Bapak-bapak niku anggar pun yang cakru, wis obrolannya semakin malam semakin gayeng Pak ya. Konspirasi terjadi di dalamnya. Nonton niku. Niku nggih. Jadi iya kana budu wa iya kanas ta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Oke. Terus Bu, Pak, nyuwun sewu. Saya mau sampaikan sama jenengan semua. Sekedap saat ini jam baru 20.50. Hidup di dunia ini Pak, Bu, Mas, dan Mbak hanya seni memainkan sebuah peran. Hanya seni memainkan sebuah peran. Kalau kita sebagai mahasiswa, ini yang cewek-cewek, mbak-mbak yang muda-muda ya, kita berangkat ke kampus, peran kita sebagai siapa? Mahasiswa. Apa peran mahasiswa terhadap dosen? Ngampus orang Mbak. Apa? Perannya menghormati, menghargai, patuh dan tunduk kalau itu selama kebaikan ya. Oke, lanjut. Bapak ini kan sebagai bapak nih ya kan punya pasangan di rumah, punya istri. Nah, pulang ke rumah, bapak perannya sebagai apa? Suami. Apa peran suami kepada istri? Apa peran? Minta dilayani. Oke. Oke. Sudah nggak perlu dibahas ya. Sensor Pak ya. Oke. Terus ibu nih punya suami di rumah, nanti pulang ke rumah, apa peran ibu? Istri. Apa peran istri kepada suami? Sama-sama melayani ya. Ada uang abangku sayang, nggak ada uang abangku tendang. Hari ini Bu, nyuwun sewu, banyak yang istri tidak menjadi seorang istri dan banyak suami tidak menjadi suami dan banyak ayah yang tidak berperan menjadi ayah dan banyak ibu yang nggak berperan menjadi seorang ibu. Apa peran kita hidup di dunia ini? Az-Zariyat 56. Apa? Quran surat apa? Az-Zariyat ayat berapa? Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Pak, Bu, nyuwun sewu, perhatikan kalimatnya. Allah menyusun kalimat narasi di dalam Al-Quran itu begitu detail dan begitu pentingnya. Dibuka dengan kalimat wama, dengan dibuka dan tidaklah. Coba bayangkan, Allah meniadakan di awalnya. Wama khalaqtul jinna, dari kata kholik, menciptakan jin dan manusia, ada kalimat atau kata ilah, kecuali. Allah pertama meniadakan dan yang kedua Allah mengecualikan. Berarti apa? Hanya satu-satunya. Tujuan kita hidup di dunia ini apa? Liya'buduni. Apa itu? Menjadi hambaku dan beribadah kepadaku. Itu konsep yang Allah berikan kepada kita semua. Hidup di dunia ini sebagai hambanya siapa? Allah. Ternyata predikat terbaik seorang hamba itu menjadi ibadullah atau ibadur rahman. Apa itu? Hambanya Allah. Oke, lanjut. Kita berkata aku bebas, tetapi bebas berkata akhirnya menyakiti orang lain. Bu, sering tidak lisan kita ini menyakiti tetangga kita? Sering. Sering tidak Bu? Sering. Biasanya yang sering menyakiti bapak apa ibu? Yang sering rasan-rasan bapak apa ibu? Kalau rewang, ibu-ibu kerjaannya ngapain? Jujur. Adang-adang rasan jangan, napa malih? Iya. Rumusnya begini kalau ibu-ibu di rewangan itu, 5% ngupas bawang, 95% ngupas aib rumah tangga. Itu ngupas bawangnya cuma 5 menit, tapi setengah jamnya buat ngupas aib rumah tangga orang. Kita melihat bebas berkata, tapi akhirnya sering menyakiti orang lain. Maka dalam sebuah hadis mengatakan, kalau engkau tidak bisa berkata baik, maka cukup
diam, rasa ngomong neko-neko. Yang kedua, bebas menggunakan media sosial. Akhirnya menjadi budak FYP atau algoritma. Standar kebenaran hari ini, Pak, anak-anak jenengan generasi kita hari ini bukan tentang nasihat gurunya tadi yang saya katakan, bukan dari kalimat gurunya atau ustadznya, tapi apa yang viral di beranda TikToknya. Diwarnai kehidupannya dengan sosial media. Pak, Bu, anak hari ini tidak aware sama lingkungan atau tidak peduli sama lingkungan. Coba, contoh, ketika ada mbokne kesusahan, anak zaman sekarang itu lebih peduli atau enggak? Kalau tidak dikongkon, nek ora dijawil tenanan, anak era gelem obah. Bener sama mboten? Anak lihat bapak nih kesulitan, ngarit segala macam. Orang juk mikir, Pak, tak ewangi mau piye, Pak? Enggak. Kutu dijawil sikik, kutu dietet-etet sikik lagi, gelem. Akhirnya sosial media membuat orang menjadi anti sosial. Ini yang terjadi. Terus yang ketiga, bebas mengejar harta, akhirnya diperbudak dengan keserakahan. Itu Pak, hati-hati. Makanya dalam teori psikologi, minimal ada 3 kebahagiaan manusia. 1 ada kebahagiaan materi, 2 kebahagiaan sosial, 3 kebahagiaan spiritual. Nah rata-rata orang ini bertahan terhadap materi itu kurang lebih 3-4 bulan. Pak, Bu, nyuwun sewu. Yang punya HP angkat tangan ya, yang punya HP hari ini. Punya semua nggih? Oke, pertanyaan saya, pernah baru HP-nya? Pernah. Oke, dulu waktu baru HP-nya ditaruh pelan-pelan apa langsung diguang? Saat niki? Sama. Wih, Masya Allah. Saat niki jenengan dan segala macamnya. Oh, gak soalnya mau siji tok ngoten niku. Nah, teori psikologi itu mengatakan Pak nyuwun sewu nggih. Manusia akan bertahan tentang kebahagiaan harta itu bertahan cuma 3-4 bulan saja. Makanya produsen-produsen HP itu membuka fitur-fitur barunya atau menambah tentang upgrade tentang software atau hardware-nya itu ketika 6 bulan sekali. Kenapa? Karena manusia akan bertahan terhadap materi cuma 4-5 bulan atau 3 bulan saja. Ini yang terjadi, Pak. Nah, kita melihat akhirnya banyak orang yang bebas mengejar harta, akhirnya diperbudak dengan keserakahan. Tidak membawa kebahagiaan yang hakiki. Yang selanjutnya, bebas mengikuti tren, akhirnya mereka kehilangan karakter atau jati diri. Yang keempat, bebas mengikuti hawa nafsu, akhirnya kehilangan kendali diri. Apakah benar-benar merdeka atau belum? Nah, ini yang terjadi Bapak sekalian. Nah, maka hari ini Bu, saya mau sampaikan sama jenengan semua, mari kita kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atir rasul wa ulil amri minkum. Dibuka dengan kalimat wa atiullaha, ya. Atiullaha wa atir rasul. Mati mikrofonnya. Atiullaha adalah bagaimana kita taat kepada Allah, wa atir rasul, dan taat kepada siapa? Rasul. Kenapa ketika ulil amri dibuka dengan kalimat wa ulil amri? Karena ulil amri ini juga mudah salah. Yang hakiki, yang benar sebenar-benarnya adalah Allah dan Rasulnya. Makanya dibuka dengan kalimat atiullaha wa atir rasul. Jadi taat pokoknya terhadap Allah dan Rasul. Ketika engkau tidak pengen lepas kehidupanmu, ketika engkau tidak pengen tergelincir kehidupan kamu, maka peganglah 2 di zaman saat ini. Apa itu? 1 Al-Quran, yang kedua sunnah Kanjeng Nabi. Wis 2 itu Pak. Tim saya mana ini ya? Mati mikrofonnya. Lupa di charger kayaknya. Oke. Saya lebih banyak ini aja ya ngomong ya. Sambil nunggu Mas ini. Atau ada mikrofon masjid? Ada? Oke. Cek. Wah, hari ini saya pakai seperti ini ya. Kayak mau nyanyi dangdut. Ya, elektron. Ya. Oke. Lanjut Pak. Kedengeran nggih? Nah, maka ketaatan kepada Allah harus bisa terlihat. Apakah sholat kita terjaga atau belum? Sudah terjaga belum, Pak? Sampun nggih? Sing sepuh-sepuh sampun. Wong insyaallah nek subuh, zuhur, maghrib, asar, maghrib, isya niku ya rata-rata jenengan niku toh. Iki mati juga. Oke. Terus yang selanjutnya, apakah lisan kita sudah terjaga? Apakah transaksi kita sudah halal atau belum?
Nah, maka ketaatan kepada Allah itu harus dibuktikan secara nyata. Banyak orang yang mengatakan aku ini muslim, KTP ini Islam, tapi ketika diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk tunduk sama Allah, dia tidak mau. Jadi seolah-olah Islam itu hanya ada di masjid, tapi ketika di masyarakat gak usah bawa Islam. Pernah seperti itu? Nah, inilah disebut dengan sekuler, Pak. Memisahkan agama sama kehidupan. Wis pokoknya kehidupan kita dimanapun kita berada tetap landasannya adalah agama. Oke, percepat lagi nggih. Udah jam 9. Lanjut. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ulangi, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak sekali kita bisa melihat kemiskinan dan kesenjangan sosial, korupsi dan persoalan integritas, ada krisis kualitas pendidikan, ada narkoba, judi online tadi saya katakan, krisis etika di ruang digital, hoax, kerusakan lingkungan, krisis keteladanan dan melemahnya karakter generasi kita. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Maka paling tidak Bapak Ibu sekalian, ada 5 kemerdekaan yang harus kita perjuangkan. 1, merdeka dari syirik atau penghambaan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu, Pak. Yang kedua, merdeka dari hawa nafsu. Jadi kita lebih mengedepankan akal daripada hawa nafsu. Yang ketiga, merdeka dari ketamaan. Ya, harta ini menjadi sarana, bukan menjadi tujuan dalam kehidupan kita. Yang keempat, merdeka dari kebodohan. Hari ini generasi kita dibodohkan, Pak. Hari ini generasi kita lebih dikenyangkan daripada dipikirin untuk kritis dalam berpikir. Sepakat? Wis, pokoknya kowe rasa neko-neko, sementing wis wareg, wis lanjutkan kayak gitu. Ini yang terjadi, ya. Yang kelima, merdeka dari ketidakpedulian. Kebaikan bangsa dimulai dari kepedulian setiap orang. Terus, ya, apalagi? Nih. Nah, kepedulian kita Bapak Ibu, ini saya korelasikan juga dengan pengasuhan. Peran kita sebagai orang tua, apalagi sebagai ayah. Pak, ini fakta membuktikan buat para bapak-bapak sekalian. 15 juta. Berapa, Pak? 15 juta. Berapa, Bu? 15 juta anak di Indonesia kehilangan figur ayah. Bukan karena ayahnya meninggal dunia, bukan karena ayahnya itu merantau, tapi karena ayah ada orangnya, ada wujudnya. Bendino ketemu, tapi tidak ada kontribusinya. Ada ayah yang komplain sama saya, Ustadz, jare sopo, wong aku ki sudah bekerja nyari nafkah. Memang itu tugas pokok seorang bapak, mencari nafkah. Justru kalau nggak nyari nafkah, jenengan dolim. Tapi ada satu yang mau saya sampaikan sama jenengan hari ini, 15 juta anak itu kehilangan sosok bapak karena tidak peduli terhadap pendidikan serta pengasuhan anak-anak jenengan. Nah, maksud saya jangan sampai 15 juta itu diantaranya anak-anak di Gunung Gempal. Apa peran ayah? Yang paling simpel adalah tentang kepemimpinan dan keteladanan. 2 itu, Pak. Kalau ibu perannya apa? 1, pendidikan dan kasih sayang. Makanya ibu dikatakan al-ummu madrasatul ula. Ummu itu ibu, madrasah itu sekolah, ula itu pertama. Dados sekolah pertama di dalam lingkungan rumah atau anak-anak kita siapa duluan? Ibunya. Makanya ibu harus perkaya dengan ilmu. Makanya nek pengaosan sing kathah menyang niku ibu-ibu karena haus ilmu, bukan haus validasi. Haus akan ilmu. Fitrahnya memang ibu seperti itu. Bu, kenapa ibu itu diberikan fitrah atau diberikan anugerah seneng ngomong, seneng ngoceh, seneng ngomel? Kenapa? Karena menjadi pendidik pertama untuk anak-anaknya. Makanya ibu itu harus belajar tentang storytelling. Bagaimana menjadi storyteller kepada seorang anaknya. Bu, jenengan ngertos kisahnya Ibrahim dan Ismail? Ya, ngertos nggih? Oke, siapa istri Nabi Ibrahim? Bu Ibrahim. Ya, terima kasih. Ya. Oke, siapa ibu dari Nabi Ismail? Siti Hajar. Ismail ya jarang bertemu dengan siapa? Nabi Ibrahim. Kok setahun sekali pulang
Tiba-tiba Nabi Ibrahim minta nyembelih Ismail. Kenapa kok Ismail begitu kokoh karakternya? Berkat satu tokoh yang penting dalam kehidupannya, yang jarang dibahas. Siapa itu? Ibu. Menyampaikan tentang akidah, tauhid, keteladanan seorang bapaknya. Ismail bertanya kepada ibunya, "Bunda, iki cara dene kelon progo, bapakku ki nang ndi to? Kok ora tau ning omah kaya Bang Toyib." Pulang-pulang setahun pisan kok tiba-tiba njaluk nyembelih aku. Apa kata kalimat bundanya? Dengan tenangnya bundanya. Jadi Pak, nyun sewu. Modal utama untuk mendidik anak satu, sabar. Dua, sabar. Tiga, sabar. Jadi modalnya itu sabar dan tenang. Kita menuntut anak kita untuk tidak teriak-teriak. Tapi bagaimana respon kita ketika melihat anak kita tidak baik? Nak! Nak! Anak ketika mau ngomong versinya, diam! Ibu mau ngomong, ojo kakek takon, kaya Bani Israel kakek takon. Setara tidak langsung anak melihat, oh kalau ibu emosi, ibu marah berarti bentak. Sama seperti anak kita hari ini. Modal Siti Hajar yang didapatkan dari Nabi Ismail ketenangan. Dia sampaikan, Ibrahim bapakmu itu seorang nabi dan rasul. Tugasnya sangat mulia, mengemban risalah agama ini, maka besok ketika engkau sudah dewasa, jadilah seperti bapakmu dengan ketenangan. Tenang ini hadir dari siapa? Hadir dari peran ayah yang memberikan ketenangan jiwa terhadap seorang istri. Itu penting, Pak. Ya. Nah, kalau ibu sebagai madrasah pertama, ya, al-ummu madrasatul ula wal abu, dan bapak sebagai siapa? Mundiruha, kepala sekolahnya. Apa itu kepala sekolah? Transfer atau pengirim namanya satu, kepemimpinan dan keteladanan. Pak, anak muda zaman sekarang itu kehilangan keteladanan dalam diri jenengan. Maka kalau jenengan berjamaah, jenengan ngaos, itu sebenarnya bukan cuma buat diri jenengan saja, tapi sedang memberikan warisan kepada anak cucu jenengan. Oh, nek wayahe maghrib, nek lanang iku yo neng masjid. Ketika wayahe adzan yo bergegas untuk menuju ke masjid. Ada seorang anak kelas 1 SD usia 7 tahun. Kan masih polos-polosnya, masih jujur li ya, bukan bohong li. Nah, ngomong kepada saya tanya, "Le, ngopo enggak berjamaah di masjid?" Wong konco-koncomu kabeh neng masjid. Dengan lugunya anak ini berkata, "Ustadz, ngopo aku menyang neng masjid? Wong bapak ibuku nek maghrib nonton sinetron neng omah." Hilang teladan itu, Pak. Karena anak tidak bisa, anak tidak pandai mendengar, dia lemah di kupingnya tapi dia pandai di matanya. Dia akan melihat, oh nek wayahe Pak Tamir adzan maghrib, oh bapakku lunggah-lungguh toh. Oh berarti cowok kaya ngono toh. Itu yang akan dia lihat Pak sampai gede besar. Makanya yang diingat sama anak sekarang bukan tentang mainan yang mahal, tapi tentang apa yang jangan berikan contoh terhadap anak-anak jenengan. Maka pengasuhan itu modalnya ada dua. Apa? Transfer yang satu tentang masalah transfer perilaku, yang kedua menciptakan kenangan. Itu Pak. Berapa teman-teman kami 9 dari 10 anak yang kami tanya, kenapa bermasalah? Cewek kok seneng gonta-ganti cowok, kok cowok sering nyakitin, ngeloroni hati cewek. Ternyata apa? Dari balik pintu rumahnya, anak ini bermasalah dengan keluarganya, Pak. Ya, makanya ada yang disebut dengan cowok patriarki, ya. Lagi rame kan, lagi viral tuh, dan segala macam. Ini yang terjadi, Pak. Nah, maka hari ini saya minta sama jenengan semua, kemerdekaan itu dimulai dari mana? Dengan memainkan peran kita di rumah masing-masing, dadio bapak sing apik, dadio ibu sing apik. Terus, hai pemuda, tak geser Pak neng pemuda Pak. Apa peran pemuda? Indonesia tidak hanya membutuhkan pemuda yang viral. Apalagi kalau pagi-pagi di brownies tuh. Ya, pokoknya sopo-sopo sidik yang viral neng TikTok mesti diundang neng brownies. Apakah itu membuat bangsa Indonesia ini menjadi merdeka? Tidak juga. Ngoyak apa? Entertainment. Ngoyak apa? Lagi duit dan duit lagi. Yang terjadi hari ini, Indonesia nggak hanya membutuhkan pemuda yang viral, tetapi pemuda yang berintegritas. Apa itu? Pemuda yang kuat imannya. Itu penting Pak zaman sekarang.
Maka kalau nyari menantu, nyari yang ada di masjid, Bu. Neng masjid sepuh-sepuh kabeh. Randa mantu. Ya minimal dari mertua dan segala macamnya. Itu. Kenapa? Ketika dia bisa bangun subuh, apalagi bangun keluarga. Insya Allah bisa, Pak. Yang kedua, bagaimana luas ilmunya, baik akhlaknya, sehat mentalnya, produktif karyanya, dan juga peduli dengan bangsanya. Maka jangan hanya menjadi penonton masa depan, jadilah pencipta masa depan. Maka tolok ukur sebuah peradaban yang maju, salah satu diantaranya dari apa, Pak? Dari kualitas anak-anak mudanya, Pak. Maka musuh-musuh Barat saat ini, musuh-musuh Indonesia, apa yang dibuat? Meruntuhkan kualitas anak mudanya. Cewek, nih perhatikan cewek, tonggak peradaban umat. Apa yang dihilangkan dari wanita? Satu, dicabut kehormatannya. Apa itu kehormatannya? Dihilangkan rasa malunya. Hati-hati Mbak. Berlenggak-lenggok di depan TikTok, ya nyari viral, nyari FYP, nyari like, comment, dan share. Sehingga apa? Kualitas besok ke depannya ketika dia ngurus anak sama seperti yang dilakukan zaman sekarang ini. Maka saya agak pesimis ketika besok di tahun 45 generasi Indonesia menjadi generasi emas. Pesimis hari ini, Bu. Dimulai dari siapa? Nih, mbak-mbak nih yang hadir hari ini. Ya, itu. Maka peran pemuda bukan cuma viral tapi juga berintegritas. Oke. Maka hari ini saya percepat lagi, nggih. Oke. Maka solusi dari kemerdekaan Indonesia. Wah, ini solusi. Kan tadi permasalahan semua sudah, nggih. Nah, solusinya kemerdekaan hari ini adalah ada salah seorang tokoh, seorang mujtahid mutlak, Pak. Namanya Syekh Taki, asli dari Palestina. Beliau mengatakan bagaimana bangkitnya manusia, bangkitnya masyarakat, bangkitnya sebuah negara itu berawal dari bangkitnya pemikiran. Makanya hari ini ada propaganda pemikiran, Pak. Hari ini yang dijajah lagi bukan tentang militer. Kita dijajah bukan dengan tank, tapi dengan tren. Akhirnya kualitas anak muda menurun, akhirnya anak muda gampang dibodohi, anak muda gampang diarahkan, tidak punya kualitas serta karakter dalam kehidupannya. Ini yang terjadi. Maka ketika pengen bangkit Indonesia, pengen bangkit Gunung Gempal ini, diawali dari perubahan pemikiran seperti itu. Seperti Kanjeng Nabi yang membuat peradaban di Madinah itu bukan dengan kekerasan, bukan juga dengan makar, tapi dengan apa? Mentaskif keilmuan terhadap para sahabatnya. Inilah yang disebut dengan perang pemikiran atau Ghazwul Fikr, Pak, namanya. Oke, kira atau berat pembahasannya. Tapi kapan kita bahas, jadi pada artinya, pada intinya, hari ini apakah kita sudah benar-benar merdeka atau belum? Merdeka dari penjajahan, insya Allah sudah, tapi merdeka secara pemikiran, insya Allah belum. Nah, hari ini mulai dari At-Taqwa, mulai dari Gunung Gempal RT 12 ini, mari kita ciptakan suasana yang harmonis sehingga anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang meneruskan peradaban ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Merdeka di negeri sendiri bukan berarti bebas melakukan apa saja, tetapi mampu membebaskan diri dari segala sesuatu yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia yang tunduk kepada Allah tidak akan mudah diperbudak oleh dunia. Seperti itu. Oke. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya mau ngajak jenengan semua coba kita refleksikan kembali tentang pemikiran kita selama ini, generasi kita. Apakah euforia atau semangat kita untuk melanjutkan kehidupan ini atau kemerdekaan ini, apakah sudah memang benar-benar nyata kemerdekaannya atau belum? Nah, maka hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang paling penting hari ini adalah merdeka hakiki itu ketika kita bisa melepaskan kungkungan jiwa kita, penghambaan selain kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali menghamba dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi ibadullah dan menjadi ibadur rahman yang baik untuk generasi-generasi kita ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Indonesia menjadi generasi yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Semoga apapun yang menjadi hajat-hajat kita, 81 tahun kemerdekaan katanya sudah merdeka,
Semoga ini bisa terwujud benar-benar merdeka sehingga kita benar-benar menjadi orang yang bisa mengabdi kepada Allah dengan secara totalitas. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya, Mas dan Mbak. Semoga apa yang sedikit kita bahas ini bisa bermanfaat, sedikit membuka cakrawala pemahaman jenengan terkait masalah agama dan juga tentang masalah fakta-fakta hari ini. Yang jelas saya hari ini membawa masalah-masalah ini untuk jenengan bisa fokus kembali membentuk generasi miniaturnya peradaban ini dari mana? Dari balik pintu rumah jenengan masing-masing. Yuk kembali jadi bapak yang baik, kembali jadi ibu yang baik, menjadi anak yang baik sehingga tercipta lingkungan yang harmonis, guyub rukun salawase. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Semoga apapun yang menjadi hajat-hajat jenengan hari ini Allah kabulkan. Kita doakan saudara-saudara kita yang hari ini sedang sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Yang hari ini sedang berjuang terhadap ekonominya, semoga Allah mudahkan ekonominya. Yang hari ini sedang berjuang untuk garis dua, semoga Allah mudahkan garis duanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya bisyafati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirina hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa la qatiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'al